Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Salah Paham. Ayat intinya diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimanakah ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Teman-teman, pada hari Sabat ini kita mempelajari bagaimana Yesus lebih memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus melayani banyak orang, sekitar 5.000 orang lebih, dengan memberi mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah itu kita tahu ceritanya pada hari Sabat yang lalu bahwa orang banyak disuruh pulang dan murid-murid Yesus pun pergi mendahului ke seberang, dan Yesus akhirnya menjumpai mereka dengan cara berjalan di atas air. Dan pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kisah kelanjutannya. Nah, keesokan harinya, setelah hari Yesus memberi makan 5.000 orang itu, maka orang-orang banyak yang masih tinggal di seberang, di tempat itu, mereka melihat bahwa di situ tidak ada lagi Yesus dan juga tidak ada lagi murid-muridnya. Mereka melihat ke perahu-perahu itu sudah tidak ada perahu dari murid-murid Yesus. Dan mereka juga melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di tempat itu dan tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, mereka ingin untuk mendapatkan Yesus lagi. Mereka ingin untuk mencari Yesus lagi. Nah, sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Nah, ketika orang banyak ini melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, kemudian mereka ini naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, ketika orang banyak ini sudah menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Teman-teman, orang-orang banyak yang pergi untuk mencari Yesus ini, mereka mempunyai satu niat. Mereka sudah merasakan pada kemarin harinya bahwa mereka dapat mendapatkan makanan dari Yesus ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus menyatakan kuasanya. Dan hal yang mereka dapatkan itu, hal ketika Yesus dapat memberi mereka makan itu, mereka ingin untuk selamanya dilakukan. Mereka ingin agar Yesus boleh memberikan mereka makan setiap hari tanpa mereka melakukan apa-apa. Kita tahu bahwa kemarin Yesus memberi mereka makan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka hanya duduk dan Yesus memberikan mereka makan. Dan hal itulah yang mereka inginkan untuk selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak bekerja apa-apa, tetapi mereka dapat makan dari Yesus. Itulah yang mereka inginkan. Oleh karena itu mereka pergi untuk mencari Yesus. Kemana Yesus pergi? Kemudian Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Oleh karena itu Yesus mengamarkan kepada mereka, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Mendengar akan perkataan Yesus bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang kekal, mereka semakin semangat lagi. Mereka semakin penasaran lagi. Makanan apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Oleh karena itu mereka berkata kepada Yesus, "Apakah yang dapat kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Dalam pikiran mereka, supaya mereka dapat makanan yang kekal itu, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Kemudian jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, orang banyak ini tidak ngerti apa arti dari ucapan Yesus ini. Apa arti supaya mereka boleh mempercayai Allah, mempercayai Dia yang telah diutus Allah.
Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah mendapatkan mana di padang gurun, seperti yang ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Nah, akhirnya mereka mengungkapkan maksud hati mereka, keinginan mereka untuk boleh mendapatkan roti itu senantiasa di dalam kehidupan mereka. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman." Nah, orang-orang Yahudi pun salah paham. Mereka tidak mengerti maksud daripada perkataan Yesus. Nah, teman-teman, Yesus memberikan pernyataan tentang dirinya kepada orang-orang banyak, kepada orang Yahudi, bahkan kepada murid-muridnya dengan menggunakan perumpamaan. Kenapa? Supaya mereka dapat mengerti maksud perkataan Yesus. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan, yang Yesus katakan kepada orang banyak itu adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Seperti tadi Yesus mengatakan tentang roti, tentang air. Nah, itu adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan murid-muridnya, dengan kehidupan orang-orang Yahudi, dan juga dengan kehidupan orang-orang banyak yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, Yesus sering menjelaskan sesuatu, memberikan pelajaran dengan menggunakan perumpamaan, supaya Yesus mengharapkan agar orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus ini boleh mengerti dengan sesungguhnya apa arti daripada ucapan Yesus. Tetapi masalahnya adalah seringkali orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus ini mendengarkan, mendefinisikan dengan didorong oleh kepentingan diri sendiri dan ambisi, sehingga hal itulah yang membuat mereka salah paham dengan pernyataan Yesus, dengan hal yang dikatakan oleh Yesus. Nah, teman-teman, pelajaran yang boleh kita ambil pada hari Sabat ini, ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita mempelajari firman Allah, ketika kita mempelajari tentang Yesus, janganlah didorong, janganlah disertai dengan rasa kepentingan diri sendiri ataupun dengan rasa ambisi yang membuat kita salah paham pada akhirnya, yang membuat kita tidak mengerti pada akhirnya. Teman-teman, ketika kita mempelajari firman Allah, ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita mempelajari tentang Yesus, kita harus sepenuhnya, kita harus dengan sesungguhnya percaya akan firman Allah itu. Teman-teman, ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita mempelajari firman Allah, kita harus mengarahkan pikiran kita itu kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membutuhkan kuasa Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah maka kita boleh mengerti firman Allah itu. Ketika Roh Kudus sudah ada pada diri kita, ketika Roh Kudus sudah mengarahkan pikiran kita untuk boleh mengerti akan firman Allah, untuk boleh mengerti akan perkataan Yesus, untuk boleh mengerti akan Yesus, maka pemahaman yang benar akan kita dapatkan. Kita tidak akan salah paham dengan firman Tuhan. Kita tidak akan salah paham dengan perkataan Yesus. Kita tidak akan salah paham dengan hal yang ada di dalam kebenaran, yang ada dalam Alkitab itu. Oleh karena apa? Oleh karena pikiran kita tidak disertai dengan rasa kepentingan diri sendiri kita, yang membuat kita salah mendefinisikan, salah menginterpretasikan firman Tuhan itu. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita mempelajari firman Tuhan, minta kuasa Roh Kudus, maka kesalahpahaman itu
tidak akan terjadi pada kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.